tahun masuk 2019. Nah, di sini ingin menjelaskan tentang garis besar terlebih dahulu. Garis besarnya tentang mau masuk, gimana sih mau masuk PTN itu. Jadi pertama itu pengenalan singkat jalur masuk PTN, pengalaman belajar untuk masuk PTN, cara memilih jurusan dan kampus, tips and trick belajar dan lolos PTN, dan nanti aku akan jelasin tentang FK, kedokteran di Brawijaya dan kedokteran secara garis besarnya, soal materinya, soal gimana kehidupan di FK nantinya, dan suka dukanya itu ada. Jadi aku nanti akan membahas tuntas lah. Oke, pertama ini riwayat jalur masukku. Dulu aku SNM kan ngambilnya FK Undip aja, soalnya FK itu nggak mau di nomor 2 kan setahu. Jadi kalau kamu ngambil FK nomor 1, nomor 1 FK UB, nomor 2-nya FK UNER, nah itu FK UNER itu yang di pilihan 2 itu nggak, kemungkinan kamu terimanya itu sedikit. Soalnya di FK UNER itu nggak mau, banyak univ itu nggak mau di nomor 2 kan. Makanya aku ngambil STM 1 aja. Dan SPM aku ngambil 2 di FK UNS sama FK Jember. Dan alhamdulillah keterima di FK Jember. Dan mandirinya aku coba di ini UNER, UB sama UNS, dan keterima di FK UB. Dan di swasta aku juga coba-coba tes di PTS ya, dan aku keterima di UMM sama FK Trisakti juga keterima. Jadi untuk pengalaman belajar untuk meraih PTN itu gimana sih? Jadi kuncinya itu kalau pertama dari aku itu fokus dan prioritas. Artinya di dalam hidup kita itu kita harus bisa berpikir fokus, bersikap fokus terhadap suatu hal. Dan di dalam fokus itu terdapat prioritas. Jadi kita fokus prioritas 1, 2, 3. Jadi selama SMA itu fokusku itu di SMA kelas 2 itu fokus untuk ngejar FK. Soalnya kan univ itu adalah gerbang utama kelak kita jadi apa. Jadi kalau umpama univ kita kuliah di jurusan FK ya nanti akhirnya jadi dokter. Kemungkinan besar jadi dokter. Nanti kalau kita ngambil teknik arsitek, kita kelak jadi arsitek kayak gitu. Jadi karena aku SMA itu coba prioritaskan untuk masuk FK. Jadi aku SMA itu fokus pengen masuk FK. Aku jadi gak menghiraukan yang lain, kurang-kurangi nongkrong, kurang-kurangi senang lah, itu aku kurang-kurangi, pokok berjuang terlebih dahulu. Kok teman-temanku waktu SMA kelas 2 itu sudah masih menikmati masa SMA, aku itu udah fokus susah payah lah masuk FK, soalnya ya perjuangannya berat. Dan prioritas lainnya. Nomor 2 itu disiplin. Artinya disiplin tuh kita harus bisa memanajemen antara waktu, energi kita, dan kesehatan kita. Jadi kayak waktu aku SMA, itu aku sampai saat ini sih, itu mesti pasang jam 11 malam itu jam tidur, pokok alarm jam 11 malam itu harus tidur, jam 3 pagi itu udah harus bangun untuk ya beribadah seperti itu. Nah, kalau energi kita harus bisa memanajemen energi kita. Artinya jangan banyak-banyak menggunakan pemikiran lain. Kita harus fokus terhadap pemikiran kiat-kiat untuk masuk FK atau kiat-kiat masuk PTN. Jadi kita gunakan energi dan pemikiran kita sebaik mungkin. Dan kesehatan juga kita harus bisa menjaga kesehatan, pola tidur, lalu juga makanan. Makanya waktu SMA itu mesti banyak-banyakin aku belajar. Kok habis sholat subuh, ngaji terus belajar. Terus kalau malam belajar. Jadi kayak fokus berjuang, jangan senang dulu. Kita harus bisa tawakal. Dan ketiga itu berpikir realita. Artinya kita harus tahu batasan diri kita. Jadi kayak aku dulu itu siapa sih yang nggak pengen masuk, contohnya nggak pengen masuk FKUI, FKUGM, kan semuanya pengen kan, tapi aku harus sadar diri kemampuanku itu pinter-pinter amat, aku tuh nggak jago-jago amat gitu pinter, makanya aku itu tahu diri, aduh kalau aku ngambil FKUI itu kemungkinan keterimanya itu kecil kan, jadi aku tahu batasan diriku, makanya aku ngambilnya di FK yang nggak passing grade-nya atau persaingannya itu nggak terlalu ketat. Jadi aku ngambil FK UNS, FK UNED yang nggak seketat FK UI, FK UGM kayak gitu. Jadi kita harus tahu batasan diri kita.
Dan nomor 4 tuh ya soal tentang religius. Jadi kita harus bisa beribadah sebaik mungkin, karena kayak gini, orang pintar itu kalah sama orang yang beruntung. Artinya beruntung, dari mana keberuntungan itu? Keberuntungan itu ya didapat dari kita, dari Allah, tentang keimanan kita dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi itu fokus ya, soalnya kayak menurutku itu kuncinya itu yaitu karena aku nggak pinter tapi aku beruntung. Makanya waktu SMA itu udah aku fokusin beribadah, kayak beribadah itu 60%, belajar itu 40%, aku fokusin gitu. Nomor 5 itu berbakti dan minta restu pada orang tua, itu penting juga. Karena aku pernah waktu bimbel itu tentornya bilang, coba kalian berbakti dan mendedikasikan waktu kalian juga dan tenaga kalian untuk membantu orang tua dan minta doa restu pada orang tua. Soalnya doa orang tua ke anak itu paling manjur lah katanya. Dan ternyata ya benar. Dan nomor 6 itu menggunakan kuasa pikiran alam bawah sadar. Gimana itu? Jadi kayak kita itu pasang kata-kata motivasi. Kayak setiap bangun, depan kita kan meja belajar. Itu ditulis FK apa, masuk jurusan apa, pengen apa. Jadi kita tulis gitu. Jadi setiap bangun kita mesti kayak alam bawah sadar itu dicuci. Kayak kita mau nggak mau tetap itu impian kita. Itu kayak mencuci otak, itu cara mencuci otak. Kita sering-sering melihat FK tentang motivasi, hal-hal yang lain. Nanti lama-lama kita itu terdorong untuk bergeraknya dan tawakal. Makanya kalau walaupun semua itu dilakuin, tapi hanya nggak bisa rutin, itu ya percuma. Jadi kalau bisa ya rutin dan secara kontinu. Jadi kalau waktu aku SMA kelas 2 sudah kayak melakukan itu, sampai saat ini itu harus bisa lebih, kalau bisa harus lebih. Jangan sampai menurun, jangan sampai stuck. Jadi harus kalau bisa harus mau nggak mau harus bisa improve gitu. Ini apa sih? Ini gambarnya, ini kan Khabib Nurmagomedov, itu adalah pemain UFC yang dari Rusia. Kalau kalian tahu kenapa quotes-nya Alhamdulillah God give me everything, aku senang banget karena ya aku suka lihat sport gitu. Dia itu dari umur 6 tahun itu sudah dididik untuk bergulat dengan beruang, sedangkan 6 tahun orang lain kan masih bermain dengan beruang boneka. Jadi dia itu dari kecil sudah dididik, dan juga keimanan yang tinggi, keagamaan yang tinggi, akhirnya dia sampai saat ini rekor 29 menang dan 0 kalah. Jadi kayak ya ini kuncinya menurutku dari wawancara yang dilakuin oleh reporter kepada dia, aku bisa merangkum bahwa mungkin dari ketujuh ini adalah itu kiat-kiat dari dia. Saat Oktober, tanggal 6 Oktober 2018 kan dia musuh McGregor. Nah, itu kayak di tempat, di trust talking dia dia itu kayak terpacu untuk bisa ngalahin. Jadi gimana kita bisa untuk membuktikan pada orang. Jadi kita itu harus terpacu pada suatu hal. Makanya kita bisa kayak aku dulu pernah diajak temanku, mana mungkin sih Biko bisa masuk FK, Biko lo bukan apa-apa. Ya aku sejak saat itu aku ingin membuktikan pada dia kalau aku itu layak, kalau aku itu mampu gitu. Dan gimana sih caranya memilih jurusan dan kampus kita yang kita impikan kelak. Jadi yang pertama adalah kenali passion, bakat, dan minat kita. Jadi kalau passion kita emang di dunia kedokteran, yaitu kita bisa ke arah tenaga medis, ke arah kedokteran. Kalau kadang passion kita menggambar, passion kita menghitung, tapi ya itu kalau tetap kayak temanku FK itu sukanya menghitung, kayak pas pelajaran itu dia tetap menghitung matematika gitu. Mungkin nggak passionnya, tapi orang tuanya memaksakan dia untuk masuk di FK gitu. Dia pinter, tapi setiap diajar di FK itu setiap pelajaran itu dia mesti menghitung matematika gitu. Dan setiap coba praktek ambil darah, dia itu mesti takut. Dia lihat darah itu pingsan. Makanya kalau nggak sesuai dengan passion kita, kelak itu kita sulit untuk beradaptasi.
ya beradaptasi itu, tapi ya prosesnya lebih sulit daripada orang yang passion-nya lebih besar di tenaga medis gitu. Makanya kita harus bisa lihat passion, bakat, dan minat. Itu caranya lihat jurusan dan kampus kita impian kelak. Dan pahami potensi diri kita. Kita harus bisa pahami potensi diri kita. Kita potensinya menjorok kemana gitu. Kayak aku dari dulu nggak matematika itu susah menurutku. Aku mesti kurang paham soal matematika. Fisika juga, makanya agak biologi, bahasa Inggris gitu coba aku sukai. Coba hal yang mencoba kita mencintai pada hal yang membuat kita berjalan ke arah impian kita. Seperti itu. Jadi kayak umpama di FK kan, masuk FK itu UTBK. Itu yang nilainya harus tinggi itu biologi, bahasa Inggris, TPS, sama kalau bisa kimia. Nah, aku harus bisa mencoba mencintai pelajaran-pelajaran ini, harus bisa memahami materi-materi ini gitu. Dan kayak kimia, aku kan nggak suka sih kimia. Kayak di semester 1 itu ada namanya biologi kimia, jadi unsur-unsur kimia yang ada di tubuh manusia. Itu nilaiku agak turun sih, makanya aku nggak suka kimia. Makanya aku mau nggak mau harus coba mencintai pelajaran tersebut. Lalu konsultasi kepada orang tua, guru BK atau bimbel. Jadi kalau kita masih bimbang, kita bisa tanya konsultasi kepada orang tua, konsultasi pada guru BK atau di bimbel. Kita bisa konsultasi biar hati kita lebih mantap. Dan yang terakhir adalah ikuti kata hati kita. Jadi kalau apa kata hati kita, apa kata mau hati kita. Jadi kalau hati kita inginnya di FK, ya udah ya turuti aja. Kita harus bisa menturuti, tapi kita harus tahu batasan diri. Kita harus mampu atau enggak. Kayak mungkin aku pengen FK, tapi kadang aku berpikir aku layak enggak ya. Kayak insecure, setiap malam itu mesti merasa insecure. Makanya setiap aku tidur, aku mesti nggak bisa tidur. Soalnya aku bayangin kalau aku tidur ratusan bahkan ribuan, pesaingku akan ngalahin aku untuk masuk FK. Jadi aku setiap mau tidur tuh nggak bisa tidur, akhirnya terpacu untuk belajar. Dan kalau penat dalam proses belajar, kita bisa cari mood booster, mungkin es krim, coklat, atau keluar jalan-jalan gitu untuk nyari udara segar. Jadi kayak kita bikin seenak mungkin diri kita, tubuh kita itu untuk fokus pada impian kita. Nah, ini tips dan triknya untuk lolos PTN. Jadi yang pertama ya usaha dari kita sendiri, belajar, berusaha, dan hal-hal lain. Lalu adalah doa dari orang tua. Doa orang tua itu yaitu paling ampuh. Kayak aku pernah dengar kayak temanku itu pinter banget, sumpah pinter banget temanku dari Jawa Timur lah, satu kota Jawa Timur. Itu di atasku, pokoknya setiap triad di atasku. Dia itu juga sama pengen masuk FKUB. Jadi kayak, wah ini sainganku bener ini. Tapi ya kalau bukan rezekinya ya gimana lagi. Dia itu keterima di teknik apa ya? Di ITB. Pokoknya di ITB aku pernah ingat. Dia keterima di ITB. Sedangkan aku keterima di FKUB. Jadi ya menurutku kalau kita berdoa, kita mendekatkan diri pada Tuhan kita, orang lain bisa apa gitu loh. Artinya kalau emang ini sudah jalan kita ya, kalau ini emang sudah rezeki kita, nggak ada yang bisa ngalahin kita. Makanya kita harus bisa sedekat mungkin dengan Tuhan kita, sebaik mungkin kepada orang tua kita, dan insya Allah berkah dan hal-hal yang lain. Dan aku ingin menjelaskan tentang itu gambaran pada kalian gimana suka dukanya kalau kuliah di FK. Jadi relatif sih. Kayak kan banyak kan perspektif kayak FK itu berat, FK itu susah, harus memikir. Jadi ya ternyata benar gambar-gambar itu. Di waktu semester 1 itu kayak masuk FK kan masih seneng-senengnya kan, banyak sukanya aku mesti seneng, terus kadang nongkrong sama teman-teman, terus makanya lupa janjiku sama Tuhan. Gitu akhirnya aku terlena. Akhirnya nilaiku semester 1 itu turun. Akhirnya down kan aku. Aduh kok gini. Ternyata ya benar FK itu keras. Jadi setiap mau ujian tuh banyak teman-temanku itu yang nggak tidur, gadang untuk belajar, untuk ulangan aja. Itu untuk ulangan itu susah ya. Jadi FK itu banyak hafalan. Jadi kayak anatomi tubuh manusia, lalu ada bakteri-bakteri penyebab penyakit, obat-obat itu hafalan mati. Jadi kita harus bisa menghafalkan sebaik mungkin. Jadi kayak
tubuh manusia kan banyak otot, banyak saraf, banyak tulang. Itu setiap tulang itu setiap sudutnya itu ada namanya dan itu harus dihafalkan. Jadi susahnya di FK itu kadang gitu. Jadi kita harus belajar dan belajar. Makanya di organisasi, aku kan di FK itu ikut organisasi kan LKI, Lembaga Kerohanian Islam, dan nggak bisa bergabung, nggak pengen hati untuk bergabung di organisasi yang besar di UNIF. Tapi soalnya di FK itu sudah padat dari jam, contohnya daring ini, dari jam 7 pagi sampai jam 6 maghrib, itu full pelajaran. Kayak diperes gitu, otak itu diperes habis-habisan. Makanya daring ini sangat membosankan menurutku dan nggak bisa praktek. Jadi harusnya kan aku itu sudah praktek menjahit, itu menjahit kulit itu harusnya sudah praktek, tapi karena daring ini nggak praktek, dan melihat kadaver, melihat mayat itu harusnya sudah ke sekian kalinya lah, tapi karena daring gini cuma lihat gambar aja. Tapi kalau semester 1 sudah praktek sih, lihat kadaver itu, lihat mayat gitu. Dan dukanya yaitu, dukanya kan selalu capek, akhirnya capek terus kadang lihat nilai itu jelek. Jadi kayak di FK itu 4C itu sudah sampai di, ya alhamdulillah di semester 2, semester 3 ini nilaiku bagus-bagus sih, nggak aman gitu, nggak ada yang C. Dan ya itu, karena kita jatuh, itu mesti memotivasi diri kita untuk berjuang lebih keras lagi, untuk tidak menyepelekan impian kita. Makanya aku semester 1 dulu kayak menyepelekan lah, dikatakannya bisa gitu. Makanya aku semester 2, semester 3 itu bangkit lagi, berjuang lebih keras lagi agar bisa terwujud impianku. Dukanya kan banyak, capek, juga penat. Dan kalian kalau, kenapa sih orang-orang FK itu dapat jodohnya mesti lingkupnya, circle-nya? Ya soalnya kalau dia mencari di luar circle susah. Jadi kayak temanku banyak yang cinlok sama teman sekelasnya, teman seangkatannya gitu. Makanya dia itu susah, karena di FK itu susah untuk berbaur di dunia luar, menurutku gitu. Kayak aku aja waktu ada demo, itu aku pengen banget ikut demo di Malang itu, di kantor DPR. Tapi karena padatnya jadwal FK, aku cuma bisa lihat dari story-story temenku. Jadi kayak contohnya lagi, kalau kita berjuang dulu, aku waktu berjuang waktu SMA, itu aku off-kan Instagram. Makanya aku nggak tahu kabar-kabar entertainment yang booming. Jadi kayak zamannya apa itu, lupa aku, yang ada cowok yang putus sama ceweknya di YouTuber itu, aku nggak tahu. Makanya aku sampai tanya temenku, ini apa sih? Soalnya aku bodo amat sama kayak gitu, sampai terlalu booming itu, jadi sampai aku dengar itu berarti saking boomingnya mungkin. Karena aku sudah fokus. Aku sangat fokus, bodo amat dengan dunia luar, bodo amat dengan teman-temanku yang mungkin masih have fun zaman dulu waktu SMA. Pokok semester 3 itu aku mendedikasikan hidupku untuk masuk di perguruan tinggi FK dan lebihnya. Dan aku ini memberikan gambaran soal biaya hidup di FK. Jadi jalur masukku kan karena di FKUB jalur masukku mandiri. Coba aku kasih. Wait. Oke nih. Nah, ini update biaya Fakultas Kedokteran Brawijaya, jalur SNM, SBM, sama Mandiri. Jadi di FK itu kan ada 3 kan jalur masuknya. Nah, yang pertama itu kalau SNM sama SBM, itu kenanya ini dikelompokkan menjadi 3 kalau SNM sampai SM sama SBM. Jadi dari pendidikan dokter itu kelompok 1 itu dapatnya 19, kelompok 4 19, kelompok 5 20, dan kelompok 6 23. Itu untuk SNM sama SBM. Dan selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu kenanya ini. Aku ini kenanya. Kenanya aku, karena mandiri kan ada uang pangkalnya. Uang pangkal itu uang yang dibayar di awal. Dan ini aku kategori 3, yaitu 242.400.000 itu, dan SPP ku UKT ku per semester kena aku 8.800.000. Dan semua itu dihitung dari data formulir yang kita isi. Semuanya tentang gaji orang tua, tentang rumah, tentang pokok nanti kalian daftar itu mengisi formulir.
Dan gimana sih ada beasiswa, ada keringanan, ada bantuan tuh ada. Jadi aku pernah dosenku, dekanku, wakil dekan itu bilang, jadi kalian tuh kalau masuk FK, kalian tuh jangan kalian jangan terlalu terbebani dengan masalah biaya. FK itu banyak bantuannya, contohnya beasiswa. Beasiswa itu banyak di FK. Dari beasiswa luar atau beasiswa dari UB tersendiri. Tapi yang nggak dibolehin di FK itu beasiswa dari rokok, itu nggak boleh. Jadi beasiswa lain itu banyak. Temanku banyak yang ambil beasiswa. Dan kedua itu ada keringanan. Keringanan itu yang dari UB sendiri dan dari fakultas sendiri itu ada. Jadi kita ngajuin keringanan. Jadi kak temanku itu dapat kelompok 4 kan, kategori 4. Itu ngajuin keringanan. Akhirnya dia bisa dapat potongan. Terus karena masih dikira berat, itu ngajuin keringanan lagi. Itu bisa. Akhirnya dia itu ngajuin keringanan terus dan dapatnya jadi kelompok 3. Pokok kita fokus belajar untuk kelak bisa menjadi tenaga medis yang handal dan bermanfaat bagi banyak orang. Soal bantuan itu mesti banyak. Dari FK itu bantuan banyak. Dan lagi ini kategori 1, 2 untuk SNM sama SBM itu ada bidik misi. Jadi kalian kalau semester 1 umpama kalian SNM, keterima di FKUB, kalian kenanya kategori 4. Lalu di semester 1 itu kalian ngajuin bidik misi. Itu bisa. Nanti di bidik misi itu ada tiga kategori, nggak salah. Kalau kategori 1 itu untuk bidik misi, ini 7 juta ini. Kategori 2 itu kurang mampu, sama kategori itu untuk orang yang kurang mampu. Jadi banyak sih bantuan bidik misi juga keringanan ada. Jadi secara garis besar itu. Dan untuk kiat-kiatnya kelak ingin jadi dokter yang impian tuh gini, kayak menurutku banyak sih. Untuk di era pandemi ini kan tenaga medis berada di garda terdepan COVID kan. Jadi mereka itu kita harus mengapresiasi perjuangan mereka. Banyak kan dari mereka yang gugur dan nggak bisa bertemu dengan keluarganya. Jadi kata-kata dari mereka itu tolong dicerna baik-baik. Contohnya kalau ada tenaga medis, tetangga kita, perawat gitu bilang kita harus jaga jarak, tetap pakai masker. Ya kita harus patuhi. Soalnya mereka itu sebagai bukti bahwa emang bahayanya COVID seperti ini. Kayak aku waktu kuliah itu, dokterku kan juga banyak kan dosen-dosenku tuh yang jadi dokter di Satgas terdepan COVID. Aku melihat tuh kayak sampai hampir nangis, soalnya dia tuh pakai baju APD yang lengkap, dia memegang HP, memberikan materi pelajaran, dan dia menunjukkan ke ruangan-ruangan di rumah sakit. Banyak sekali pasien-pasien corona itu, banyak sekali sampai lobinya itu dibikin kasur untuk pasien-pasien COVID itu. Jadi kita harus mengapresiasi para tenaga medis kelak, dan kita kalau kita pengen masuk di tenaga medis nanti, kita harus bersiap diri untuk menjadi salah satu dari mereka kelak. Jadi kayak waktu SMA itu orang tua aku pernah tanya ke aku, kok kamu bener pengen mau masuk FK? Ya mah bener. Dan orang tua aku selalu mensupport aku. Artinya orang tua aku itu mensupport aku apabila aku bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang aku ambil. Jadi mereka mendidik aku untuk bertanggung jawab dengan keputusanku. Soalnya kalau hidup itu selalu keputusan kita yang berhak, kita yang memiliki hak dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Dan kalau ada resiko, ya itu kita harus bisa mengambil resiko itu. Soalnya kayak gimana ya, menurutku hidup itu arti kesempurnaan bagi manusia itu adalah balance yang seimbang. Artinya seimbang itu kita bisa merasakan susahnya dan kita bisa merasakan senangnya. Bukan kesempurnaan itu senangnya aja. Jadi kesempurnaan itu yang balance, yang kita merasakan sedih, kita juga merasakan senang. Jadi kalau bisa susah dan senang itu berjalan bareng.
kayak kopi dan susu dan gula. Kalau dicampur kan kita bisa menikmatinya. Jadi kalau bisa, ya hidup itu perjuangan. Kayak kakekku pernah bilang, di salah satu waktu kakekku di pondok, itu ada tulisan, hidup itu berjuang. Kalau nggak mau berjuang, maka mati saja. Jadi ya benar, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Jadi kalau perjuangan kita semakin keras, perjuangan kita semakin hebat dari yang lain, Allah akan mengapresiasi kiat-kiat kita, akan memberi kita bantuan untuk kelak bisa terwujudnya impian kita. Jadi kita harus berjuang dengan apa yang kita impikan. Jadi itu intinya. Dan wait. Oke, jadi kembali lagi soal usaha, doa, dan tadi ya kunci sukses menurutku sih ini sih, kayak usaha kita, berjuang kita untuk meraih impian kita. Oke, teman-teman, sepertinya jaringannya Kapiko kurang baik ya. Teman-teman semua bisa dengar suaranya Kapiko atau enggak? Dibuka aja audionya, teman-teman. Oh iya, Kapikonya dengar suaranya. Kapikonya nggak keluar. Bentar ya. Kapikonya tak keluar ya, kayaknya jaringannya masalah. Oke, sebentar teman-teman. Oke, Kapikonya keluar ini kayaknya ya. Oke, sebentar. Oke, mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan sama Kapiko, bisa mungkin langsung ditanyain aja di kolom komentar, tulis pertanyaannya dengan format asal daerahnya dari mana. Asal dari institusinya dari mana. Misalkan nih dari SMA 1 Palembang, tulis asalnya dari SMA 1 Palembang dengan format nama lengkapnya. Halo, sorry, tadi terputus, sorry ya. Iya, ya nggak apa-apa Kak. Jaringan ya? Oke, Oh iya, lanjutin. nggak apa-apa. Oke, lanjut Kak. Jadi itu cara juga ini aku ingin menyampaikan cara penting untuk memilih teman. Artinya memilih teman itu dari Tuhan kita itu diberi setiap orang itu memiliki frekuensinya. Artinya frekuensi, ya walaupun raga kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita pilih, tapi ruh kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita sendiri. Jadi kayak teman kita itu nggak jauh lebih beda dari kita. Kita selalu kayak circle gitu. Makanya kalau aku dari SMA itu nggak suka nongkrong sih, kayak teman-temanku waktu pulang sekolah itu kadang nongkrong, kadang main. Kalau aku nggak suka gitu, jadi kayak nongkrong ya itu bukan circleku. Aku lebih suka membuang waktuku untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya ya, aku kadang juga ikut komunitas basket. Itu aku ikut karena komunitas itu hobiku basket dan juga untuk mencari kebugaran jasmani, kebugaran kesehatan. Itu kan juga baik. Dan kita harus bisa memilih-milih teman, itu penting karena teman itu berpengaruh. Contohnya ada adik kelas yang tanya ke aku, dia itu keterima di fakultas yang bagus di
universitas swasta di Malang. Karena dia nongkrong dengan teman-temannya itu cuma, alah ada keterima di sini, bisa-bisa kok, kamu udah keterima kan, jangan daftar ulang dulu. Akhirnya terdoktrin dengan temannya. Dan alhasil dia nggak lolos SBMPTN, dan PTS-nya di Malang itu sudah dia lepas. Akhirnya dia gap year. Makanya kita harus bisa menjaga frekuensi circle kita sebaik mungkin. Karena teman-teman kita, kalau teman-teman kita orang yang suka belajar, kalau teman-temannya kita orang yang taat beribadah, itu akan membuat kita terdorong untuk ke arah sana. Jadi waktu aku FK itu banyak sih pertama ya aku nggak pilih-pilih teman amat gitu, jadi ya berkumpul lah ya, aku milih-milih teman aku di kelas itu kan masih random kan, masih belum mengenal satu sama lain. Nah lama kelamaan itu aku tuh kayak ya menurutku sih teman-teman tuh kayak mengarah kepada orang-orang circle-nya masing-masing. Jadi kalau yang sukanya hedon, makan-makan mahal itu ada sendiri, mesti barang-barangnya mewah. Orang-orang yang sukanya nongkrong berkumpul dengan orang yang nongkrong, orang-orang yang suka belajar berkumpul dengan orang yang belajar. Nah, kayak temanku aku pernah bikin grup cowok-cowok gitu. Nggak bikin sih, dimasukin sama temanku. Itu teman-temanku cowok-cowok lah. Itu nggak sengaja. Itu mereka itu sama-sama daftar di satu organisasi di LKI. Makanya aku bersyukur banget memiliki circle pertemanan yang sama dengan aku. Itu adalah contoh cara kita bersyukur kepada Tuhan kita. Dan kelak kita harus bisa, ya walaupun nggak circle kita harus bisa membantu satu sama lain. Walaupun kan di FK kan banyak kan orang-orang yang bilang FK itu ambis, teman-teman kita pelit nilai dengan satu sama lain. Ya benar, makanya kita harus cari circle kita. Jadi kak di grup itu kayak sharing-sharing soal, sharing-sharing jawaban, itu sering sharing-sharing tugas. Dan itu cara kita untuk ya kita masuk bareng, keluar juga bareng. Bahkan di sebuah janji sumpah dokter yang kelak para dokter ucapkan saat mengambil gelar dokter, itu sumpah Hippocrates. Itu ada katanya menganggap saudara sendiri, kolega kita satu angkatan, satu tenaga medis, seperti itu. Jadi ini dari aku, semangat belajar dan sukses terus. Kalau ingin ada yang ditanyakan bisa chat aku di DM atau di line. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku serahkan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak. Jadi itu teman-teman penyampaian materi dari Kak Piko tadi. Nah, sekarang aku buka sesi Q&A nih. Udah banyak juga nih Kak Piko pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama aku bakalan bacain terlebih dahulu yang nanya di grup WA, yang nggak bisa masuk di grupnya, di link Zoom meeting ini karena kapasitas peserta. Nah, ini banyak banget nih Kak pertanyaannya. Pila-pila dulu ya Kak. Ini dari grup ini ada yang udah nanya nih Kak. Skor UTBK kakak berapa? Terus tuh ikhtiar khusus kakak apa aja selain belajar? Oke, gitu jawab Kak. Langsung apa ditabung dulu ini? Jawab langsung aja mungkin Kak. Oke, jadi aku UTBK itu dapat skor 648, itu keterima di FK Jember. Dan aku tanyain teman-temanku di FKUB itu gimana, berapa sih skor UTBK? Itu rata-rata dapat 680-an, 700-an. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan pasti, soalnya setiap tahun itu passing grade selalu berbeda-beda. Makanya kalau 2020 itu katanya turun. Jadi mungkin 640-an itu bisa sudah keterima di FK yang ya lebih tinggi gitu. Dan untuk kiat-kiat lain tuh aku lebih fokusnya ke contoh keagamaan. Jadi kayak itu usahaku 40%, soal keagamaanku 60%. Setiap di jalan kita bisa melakukan kebaikan. Kayak contohnya dulu kayak diajarin sama cuttingku yang dari FK juga, kalau di jalan itu ada penjual yang tua atau yang penjual apa gitu, kita belilah, kita memberikan rezeki kita kepada yang lain gitu.
kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan selalu meminta doa. Pak, Bu, tolong doain ya semoga terima di FK. Pak, Bu, doain semoga impianku keterima. Jadi kayak seperti itu. Mungkin kita nggak ada yang tahu doa siapa yang akan terwujud. Kita nggak akan tahu doa dari mana terkabulnya impian kita. Kita coba memperbanyak minta doa kepada banyak orang. Dan dari orang tua itu juga kita harus banyak minta restu kepada orang tua. Pada orang tua itu penting. Dan kalau aku kadang mikirnya gini, kalau kita memiliki rezeki lebih, contohnya finansial, biaya, uang kayak gitu, aku lebih memilih untuk makan di pinggir jalan, contohnya warteg, tapi bisa kayak 50.000, tapi bisa mentraktir keempat temanku, daripada 50.000 hanya dapat satu porsi makan di kayak McD atau KFC. Jadi kita cepet berburu-buru kita ya untuk mencari kebaikan, karena dari kebaikan itu impian kita bisa terwujud, menurutku itu. Oh, oke, Kak. Jadi itu ya pertanyaan. Tadi ada yang mau nanya nih, kayaknya Kak Mawan tadi raise hand ya. Silakan Kak Mawan, kalau misalkan mau nanya langsung, diaktifkan kamera dan audionya buat Kak Mawan. Silakan Kak di unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin mau nanya, kalau Kak kemarin yang tryout itu kuasai dulu konsepnya, apa tryout gitu dulu? Sama gimana sih Kak, apa namanya, jadi maba Belajar Brawijaya 2019? Boleh ceritain nggak? Oh, oke. Jadi gimana? Yang gimana ya? Pertanyaan tadi bisa diulangi gitu. Jadi pertanyaan tryout sama saat jadi maba gitu. Maksudnya kuasai dulu konsep materi yang kayak misalnya kan bagian kuantitatif gitu. Misalnya apakah Kakak ikut TO dulu atau lebih ke tekanan konsep materinya gitu? Oke. Jadi kalau di awal itu pertama aku memperdalami materi. Jadi kayak gini, memang kalian beli buku SBMPTN yang tebel-tebel itu yang ada di Gramet contohnya. Kalian tuh jangan buru kalian habiskan, tapi kalian pahami. Jadi targetnya itu jangan habis tapi paham. Itu penting. Jadi kita harus pahami teori. Banyak teori semakin pahami dan kita aplikasikan dengan latihan soal. Semakin banyak kita latihan soal, itu semakin bagus. Lalu kalau kita sudah lancar latihan soal, kita mengaplikasikannya dengan waktu. Artinya berapa soal yang bisa kita kerjain dengan waktu segini gitu. Kita harus bisa mengaplikasikannya dengan baik dan kelak satu UTBK kita nggak kaget, kita nggak terkejut dengan soal-soalnya. Dan contohnya kayak biologi, kimia, fisika kan ya emang susah kan. Ya kita harus bisa pelajari hal-hal itu. Dan kalau ingin masuk FK itu lebih fokusnya ke biologi sama bahasa Inggris. Soalnya kenapa sih bahasa Inggris? Soalnya di FK itu kalau tahun sebelumku itu 90% PPT dari dosen itu bahasa Inggris. Tapi karena saat ini tinggal berapa persen ya? 40 kalau nggak 30% untuk bahasa Inggrisnya. Jadi PPT yang dulunya banyak bahasa Inggris sekarang itu semakin berkurang. Tapi masih ada dosen-dosen yang sudah tua itu PPT-nya menggunakan PPT yang tahun kemarin itu masih bahasa Inggris. Soalnya di kelasku itu adalah kelas internasional. Jadi ada mahasiswa ya yang dari negara asing, contohnya Malaysia, ada juga dari Timor Leste, dan itu ya itu kelas internasional. Dan untuk ospeknya, untuk mahasiswa itu FK itu tergolong ketat ospeknya. 7 kali ospek dan sangat melelahkan sih menurutku, tapi sangat mendorong kita, mensupport kita kelak menjadi tenaga medis yang baik. Contohnya ospek ya nanti kita mengabdi ke yang pada penutupnya itu mengabdi ke masyarakat. Jadi di akhir ospek itu kita satu angkatan FK itu datang ke suatu desa. Nah di desa itu kita memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Contohnya kalau dari pendidikan dokter mungkin mentensi, lalu mengecek darah atau yang lain. Kalau dari farmasi memberi obat, kalau keperawatan ada itu juga job desk-nya masing-masing itu ada. Dan kita mengabdi di desa yang nggak kota-kota amat, jadi desa yang jauh dari perkotaan. Jadi feels-nya kelak kalau kita jadi tenaga medis kan kita harus siap di mana kita akan dikirim. Umpama di Papua kekurangan tenaga medis, bisa dikirim, kita dikirim ke Papua di puskesmas di Papua. Dan kita harus bisa mempelajari penyakit apa yang berkembang di suatu daerah itu. Contohnya di Papua, itu penyakit yang banyak itu malaria. Makanya kita harus bisa mempelajari terkait penyakit di sana. Lalu kayak mungkin di Jawa Tengah atau di Jawa Tengah contohnya di Klaten, itu ada stunting. Stunting itu ya gizi buruk lah. Kita harus bisa mempelajari apa aja penyebab dan solusi dari penyakit itu. Jadi kalau kalian ada yang pengen dari kuliah di luar negeri di FK, kalian malah kesusahan, soalnya mungkin kalau kalian mengambil FK di Eropa contohnya, kan di Eropa kan iklimnya subtropis, jadi kalian harus bisa mempelajari penyakit-penyakit yang beredar di sana, nggak di Indonesia, jadi kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Mawan atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Piko atas penjelasannya. Ini ada yang mau nanya lagi nih Kak secara langsung. Silakan Kak Yasifa Aulia diaktifkan mikrofonnya dengan kameranya. Ya, terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Kak, nama saya Yasifa Aulia Zahra. Saya dari Bandung, dari Jawa Barat. Pertanyaan saya, kan saya tuh suka selek dengan jurusan yang saya mau dengan orang tua saya. Sedangkan saya berpikir kalau ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi orang tua saya ingin saya masuk ke dalam jurusan kayak sastra Arab, PAI yang berbasis agama Islam kayak gitu. Sedangkan saya ingin masuk ke dalam jurusan bioteknologi Kak, seperti ya saintek seperti itu. Cuma saya tuh mikir yang mana yang harus diprioritaskan, yang harus diprioritaskan oleh saya, keinginan orang tua atau keinginan saya, karena dua-duanya ada resiko juga kalau saya masuk ke jurusan yang orang tua saya inginkan tidak sesuai dengan minat saya juga, takutnya ya saya belajarnya juga gak ikhlas dan gak sungguh-sungguh. Tapi kalau saya masuk jurusan dengan keinginan saya, takutnya ilmu juga gak berkah karena orang tua takutnya gak ridho juga. Dan saya juga selama ini sudah ikhtiar juga, tapi belum ada keputusan bulat buat saya ambil gitu. Karena bingung juga harus dari sekarang juga, kata teman-teman, pilih jurusan itu supaya ya nanti bisa lolos SBM lebih maksimal juga gitu. Jadi saya bingung harus pilih yang mana gitu. Oke, kalau menurutku gini. Kalau menurutku kita harus bisa merayu hati orang tua kita untuk apa yang keputusan kita. Kalau kamu ingin, contohnya kamu tadi kan ingin ngambil bioteknologi, kamu harus bisa menjelasin ke orang tuamu. Kamu harus bisa bertanggung jawab dengan keputusanmu itu. Segala risiko ya kamu harus bisa menggantung. Kayak contohnya saudaraku atau temanku, temanku lah, itu kan orang tuanya kaya, dia dimasukkan ke FK. Tapi bukan passionnya, dia passionnya bukan di FK, akhirnya nggak kuat dia, otaknya itu nggak kuat, dan hatinya itu juga nggak ada di sana, nggak di FK. Jadi di semester 1 atau 2 itu dia sudah lepas, nggak lanjut di FK, karena ya emang bukan passionnya. Makanya menurutku kalau orang tua itu harus bisa mensupport keputusan anaknya, selagi anaknya itu bisa bertanggung jawab, itu contohnya. Itu penting, itu menurutku itu sih. Dan walaupun kalau orang tua kita sudah bersikeras benar-benar kita disuruh ke jurusan yang mereka inginkan, kita harus bisa menjelasin kalau itu jurusan bukan passion kita. Jadi kayak orang tua aku kan, ayahku itu teknik kan, ya ayahku itu nggak memaksa aku untuk masuk di jurusan seperti dia. Ayahku itu selalu mensupport apapun keputusanku, selagi aku bisa bertanggung jawab gitu.
Jadi itu sih menurutku. Tapi ya emang berat sih, kadang kita harus bisa kadang juga berpikir dari biaya atau faktor-faktor lain gitu. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Jazakallah khairan katsiran. Oke, terima kasih tadi ya Kak Yasifa sama Kak Biko atas pertanyaan dan penjelasannya. Ini ada lagi yang mau nanya secara langsung. Jadi buat teman-teman, aku bakal utamain yang ingin tanya secara langsung ya. Dan kalau misalkan nanti secara chat, saya mohon maaf, sepertinya nggak bisa semua dijawab karena keterbatasan waktu. Jadi nanti mungkin pertanyaannya teman-teman, kalau misalkan ada yang belum kejawab, nanti mungkin boleh DM Instagram Kak Piko kali ya Kak. Kalau misalkan ada yang belum kejawab. Iya. Ini ada yang mau nanya nih Kak. Ya, lewat line ya Kak tadi. Piko.satria. Bener Kak? Oke, ini ada yang mau nanya nih Kak lagi. Kak Silva Anggra ini silahkan diaktifkan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA 4 Solok, Sumatera Barat. Saya mau nanya, selama kakak di FK, pernah kakak mendapatkan beasiswa atau mencari-cari informasi tentang beasiswa, Kak? Terus pertanyaan lain, saya kan dari sekolah dari SMA biasa, bisa dibilang tidak favorit di daerah atau sekolah daerah gitu, tapi akreditasi A. Dan di sekolah saya alhamdulillah kalau seangkatan bisa dibilang tinggi, alhamdulillah ranking saya. Jadi apakah peluang saya kecil atau besar, Kak? Itu saja, Kak. Terima kasih. Jadi beasiswa di FK itu ya banyak sih. Aku nggak bisa jelasin soalnya aku nggak nyari beasiswa dulu. Tapi walaupun sekarang ambil beasiswa juga masih ada, banyak kok beasiswa. Nanti coba kamu bisa chat aku cariin teman-temanku yang ambil beasiswa. Jadi kayak beasiswa di FK itu kan banyak, dari FK-nya sendiri, dari UB atau dari luar, dari ya dari pemerintah lah atau dari swasta. Nah itu rata-rata beasiswa itu nggak ada pengumumannya di formulirnya itu kita nggak bisa mengambil lebih dari satu beasiswa. Jadi kayak umpama kita sudah di satu beasiswa ini, kan kita harus sudah memiliki ikatan dengan beasiswa ini. Kita nggak bisa mengambil beasiswa lain. Jadi rata-rata beasiswa seperti itu, cuma bisa ngambil satu. Tapi kalau ada memperbolehkan ngambil dua, ya syukurlah. Dan kalau di FK itu juga boleh ngambil beasiswa, contohnya dari kayak foundation, merek foundation, atau dari rokok. Itu nggak boleh di FK. Soalnya di FK itu ya itu nggak boleh merokok. Kayak aku waktu di semester 1 waktu ospek itu disuruh sumpah untuk tidak menggunakan itu. Dan tapi tetap aja temanku ya banyak yang menggunakan. Oke, gimana? Menjawab. Oke, gimana? Oh ya, tadi untuk untuk yang terakhir itu walaupun kamu dari SMA enggak favorit, ya SMA aku ya enggak favorit. SMA aku kan dari Tulungagung, itu kota kecil, enggak terkenal sih dari seperti di SMA terkenal lainnya. Tapi kita bisa membuktikan, kita bisa mengupayakan menggunakan jalur SBMPTN maupun mandiri. Tapi kalau kamu ngambil SNM, ambil contohnya banyak alumnimu yang ngambil di FKUB. Jadi peran alumni itu juga penting untuk adik-adiknya kelak. Umpama di SMA kalian ada yang ingin dari FKUB atau di FK yang lain atau di PTN yang lain, itu kemungkinan kalian keterima di jurusan seperti dia itu besar. Soalnya alumni itu membawa nama baik SMA, nama baik sekolah gitu. Oke. Mungkin udah cukup kejawab ya Kak Sylvia tadi. Oke, teman-teman, ini ada yang nanya lagi dari Kak Iva. Silakan Kak Iva diaktifkan mikrofonnya. Oke, hai Kak. Oke, semuanya aku tinggal di Bandung.
Jadi aku mau nanya, cara bagi waktunya kakak itu gimana? Kan kita biasa kalau sekolah gitu loh, bagi waktunya susah antara pelajaran sekolah sama belajar materi UTBK gitu. Ya itu sih, ada beberapa lagi, tapi cuman fokusnya ke itu dulu. Makasih. Oke, jadi waktu SMA itu aku sama sekali nggak fokusin materi UN. Sedangkan waktu umpama besok Senin UN, aku malam Seninnya itu nggak belajar UN. Aku malam Seninnya itu belajar untuk UTBK. Soalnya ya UN nggak menjadi kriteria aku keterima di suatu univ. Kan gitu kan. Makanya aku dari SMA kelas 2 itu fokus materi-materi UTBK. Jadi kayak materi-materi UN aku nggak ikutin, nggak aku prioritaskan. Dan di SMA pun mungkin ini agak terlalu terlalu ekstrim sih. Kayak aku tuh di SMA kelas 3 itu sering bolos. Soalnya di SMA kelas 3 itu banyak guru-gurunya yang jam kos. Kan bosan kan di jam kos. Aduh, daripada jam kos gini mending aku ke bimbel. Jadi bimbel itu adalah rumah kedua aku menurutku. Jadi setiap aku pulang dari rumah, pulang dari sekolah itu selalu datang ke bimbel. Dan kalau umpama jam kos kan di SMA, aduh ini jam kos, aku mending membolos. Aku bilang ke orang tua aku, Pak, tolong bilangin ke guru BK, aku nggak sekolah. Ya udah orang tua aku mengiyakan. Dan aku di bolos itu aku chat tentor-tentor bimbel, Kak, apakah kakak sudah di tempat bimbel atau masih di rumah? Apakah aku bisa belajar di rumahnya kakak atau di bimbel? Jadi kayak gitu. Jadi SMA kelas 3 itu aku sering belajar di bimbel sama di rumahnya tentor-tentor. Kayak aku datang, Kak, apakah aku bisa ke rumahnya kakak ingin belajar? Bisa aja. Aku datang ke sana ngajak temen sama bawa bingkisan gitu untuk belajar bareng. Jadi ya, kita harus bisa fokus pada suatu prioritas utama kita. Gitu. Kalau satu lagi sih kayaknya aku masih bingung. Kan kita misalnya kalau mau masuk univ kan kayak pilihan 1, pilihan 2. Nah, dilihat dari presentase masuk ke ketatan masuknya itu, kita bisa tahu mana yang pilihan 1, mana pilihan 2. Nah, itu mengaruh nggak, Kak, kalau kita pilihan 1 ke ketatannya berapa gitu? Oh, gini. Pernah dari temanku itu bilang, pilihan 1 itu kembali lagi dengan masalah prioritas. Jadi kalau umpama passing grade-nya lebih tinggi pilihan 2-mu, atau contohnya gini, passing grade FKUI sama FKUB kan tinggian FKUI. Nah, tapi kalau kamu ngambil nanti kan umpama kamu ngambilnya FKUI, nomor 1 FKUI, nomor 2-nya FKUB. Yaitu kan berdasarkan passing grade, karena passing grade atas sendiri itu FKUI, nomor 2-nya FKUB. Tapi lebih baik lagi karena prioritas, kalau kamu ingin masuk FKUB, ya udah nomor 1-mu itu kamu taruh FKUB. Jadi walaupun passing grade-nya lebih tinggi dari FKUI, passing grade-nya FKUB lebih rendah daripada FKUI, tapi kamu taruhkan di nomor 1, kamu bisa kemungkinan keterimanya lebih besar. Soalnya yaitu prioritas nomor 1 itu adalah prioritas utama. Kayak aku waktu di SBM, aku prioritasku ngambilnya FKUNS. Dan nomor 2-nya itu FK UNED. Itu aku menggunakan metodeku yang sebelumnya. Kalau FKUNS kan passing grade-nya lebih tinggi daripada FK UNED. Dan alhamdulillah keterimaanku juga di FK UNED. Dan ternyata dari temanku bilang itu. Temanku ada yang ambil FKUB, nomor 2-nya itu nggak dia isi. Jadi dia fokus banget masuk FKUB. Karena cuma prioritasnya 1 dan nilainya juga bagus, dia keterima FKUB melalui SNMPTN. Kan? Oke, Kak, makasih. Oke, Kak Iva, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih lagi kepada Kak Piko atas penjelasannya. Nah, sekarang ada yang resen lagi. Kak Naya, silakan Kak Naya untuk di-unmute mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandung. Iya, pingin nanya Kak, kalau misalnya masuk kedokteran itu susah sama jumlahnya kan terbatas ya, bisa dibilang terbatas juga. Padahal kan tenaga medis itu sangat dibutuhkan gitu. Udah kayak gitu, terima kasih. Oh,
Jadi gini, kenapa di FK itu terbatas? Soalnya ya itu persaingannya ketat dan dibutuhkan tingkat pemikiran yang lebih tinggi. Menurutku gitu sih, kayak di FK itu kan keketatannya itu karena peminatnya tinggi, bukan karena jumlahnya kuotanya dikit, tapi ya pesaingnya lebih tinggi, peminatnya tinggi ya, makanya banyak yang ingin masuk FK dan makanya bisa jadikan ketat. Dan kelak tenaga medis itu sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia ternyata. Jadi banyak tenaga medis itu masih berkumpul di Pulau Jawa, sedangkan di Kalimantan, Sulawesi, Papua itu banyak membutuhkan tenaga medis. Jadi kayak di Papua itu ada temanku yang dari Papua, itu ngambil di FK UNER. Itu kelak nanti di Papua nanti dijadikan putra daerah dan dibangunkan rumah sakit. Jadi kalian nanti kelak mengabdi di daerah kalian sendiri. Temanku yang dari Sulawesi itu kuliah di FKUB, nanti kelak kembali lagi di Sulawesi untuk mengabdi menjadi tenaga medis di sana. Jadi menurutku tenaga medis di Indonesia itu masih kurang merata, soalnya masih banyak berkumpul di Jawa. Dan di Jawa pun, di desa-desa terpencil itu juga masih belum tersentuh oleh tenaga medis. Contohnya kayak kasus COVID ini, di desaku itu kayak nggak terlalu dipikir dalam gitu loh. Aku datang ke puskesmas untuk menanyai, Pak, gimana Pak, ini ada tetangga yang memiliki gejala-gejala COVID. Dan mereka itu pasif. Jadi kayak miris sih menurutku di Indonesia ini. Oke, Kak. Oke, baik. Ini ada lagi yang mau nanya, Kak Maharani Putri, silakan Kak diaktifkan mikrofonnya. Baik, sebelumnya saya Maharani Putri SMA 1 Makassar. Pak, saya mau tanya sebelumnya, untuk sistem pembelajaran di kedokteran kan itu menggunakan sistem pembelajaran blok. Sistem pembelajaran blok itu seperti apa ya, Kak? Dan untuk tantangannya itu seperti apa untuk belajar sistem blok sendiri? Terima kasih. Benar, FK di Indonesia itu rata-rata menggunakan sistem blok. Tapi kalau di FKUB itu menggunakan SKS. Jadi sistem blok itu contohnya gini. Kita masuk di blok namanya muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah muscle kan otot dan anatomi tubuh manusia. Jadi di blok itu kita membahas sampai dalam kita membahas sampai dalam apa aja penyakit, obat, dan gejala-gejala dan ketidaknormalan yang terjadi pada muskuloskeletal tubuh manusia. Kita masuk lalu ada blok THT. THT ya telinga, hidung, sama tenggorokan. Itu kita masuk di blok itu, ya kita mempelajari keabnormalan yang terjadi di sistem itu. Tapi kalau di UB menggunakan sistem SKS. Jadi SKS itu di awal itu sudah diberikan cara kayak contohnya basic medical science 1 itu membahas biochem, BMS 2 itu membahas anatomi, BMS 2B itu membahas histologi, dan ada lagi BMS 4C itu membahas imun manusia. Jadi kalau di UB itu sistemnya SKS, tapi kalau di FK lainnya itu blok. Jadi kalau temanku di FK UNER itu kan menggunakan blok. Jadi semester 1 itu full mempelajari muskuloskeletal, blok muskuloskeletal. Jadi selama 1 semester ya udah dia cuma mempelajari bab muskuloskeletal seperti itu. Obat-obatnya, penyakitnya, dan lain-lain. Tapi kalau di UB karena SKS, jadi dari awal ya kayak SKS lah, kayak kalian masih SMA atau SMP itu kan juga SKS kan. Jadi kayak itu. Sebelumnya ada tambahan Kak, untuk misalkan kita itu gagal maksudnya remedi itu gimana ya Kak untuk remetnya di FK? Apakah ada membayarnya untuk remedi apa enggak Kak? Terima kasih. Jadi bedanya blok sama SKS itu kenapa sih UB SKS itu ternyata lebih enak. Artinya lebih enak itu lebih murah untuk memberi, lebih baik, enggak murah sih, ramah
memberikan nilai. Contohnya ujian UAS. Umpama aku UAS habis 1 SKS itu di matkul itu aku mendapatkan nilai D. Sedangkan nilai D itu untuk syarat naik ke tingkat selanjutnya. Kayak dari angkatan 2019 ke naik tingkat ke angkatan naik tingkat gitu, itu syaratnya di FKUP itu nggak boleh ada nilai di bawah C lebih dari 2. Jadi maksimal 2. Jadi umpama habis UAS dan hasil akhirnya aku mendapatkan D, itu ada namanya ujian perbaikan. Ujian perbaikan itu gratis. Nanti kita ujian lagi dan soal-soalnya itu rata-rata sama dengan soal UAS. Kita perbaikan lagi dan nilai kita naik dari D ke C. Nah, kalau kita tetap kurang, kok masih C, aku pengen ke B, itu ada lagi namanya semester antara. Dan si semester antara itu bayar per SKS itu berapa ya? 75 nggak salah. Itu kita bayar dan kita nanti kuliah singkat, kuliah cepat gitu, dan akhirnya itu kita ujian lagi. Itu bisa naik sampai B, itu bisa. Tapi kalau di blok, katanya temanku yang menggunakan sistem blok, itu kalau kita remedi ya, kalau kita mendapatkan nilai D, ya otomatis kita mengulang di tahun berikutnya. Jadi di tahun berikutnya kita nggak naik tingkat. Umpama kamu blok muskuloskeletal dapat D, ya udah kamu mengulang di blok itu. Dan walaupun ada remedi ya mungkin bisa ada remedi, tapi yang bayar. Jadi enaknya SKS itu gitu di FKUP. Baik Kak, untuk sistem blok sendiri itu 1 semester 1 blok atau berblok-blok gitu Kak? Itu maksudnya gimana ya? Untuk sistem blok sendiri. Oh, itu terkait enggak, tergantung dengan univnya. Jadi kalau karena temanku banyak yang di FK UNER ya katanya dia tuh semester 1 blok apa ya? Blok sel, tentang sel, lalu blok lagi soal anatomi itu ada. Jadi tergantung dengan univ yang kamu FK, fakultas kedokteran yang kamu ambil kelak. Kalau di Unram Mataram sana itu semester 1 muskuloskeletal katanya gitu. Jadi aku tanya karena aku semester 1 itu masih belum dapat blok seperti itu, masih belum sampai situ, ya aku nggak paham. Makanya aku tanya-tanya, ini gimana sih, tolong ajarin aku tentang muskuloskeletal, karena temanku di FK Mataram itu sudah mempelajari materi itu. Jadi ya per FK itu memiliki cara konsep pendidikannya yang beda-beda dan masing-masing itu berbeda. Tapi pada akhirnya sama aja, cuma diacak aja gitu menurutku. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih tadi ya Kak Maharani atas pertanyaannya, dan Kak Piko terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang mau nanya kayaknya itu tadi Kak Cynthia, tapi masih connecting to audio ya, nggak bisa kedengaran suaranya. Jadi mungkin ke Kak Bunga dulu Kak, silakan Kak Bunga diaktifkan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga dari SMA 5 Mataram. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan ke Kak Piko nih. Bagaimana sih caranya kakak buat tetap maksimal untuk belajar? Maksudnya itu kayak tetapkan hati, belajar terus biar nggak malas-malesan gitu. Boleh sharing tipsnya Kak? Tadi ya itu motivasi dari diri kita itu penting. Jadi setiap kita bangun, kita tulislah quotes atau motivasi dari kita sendiri agar kita terdorong untuk belajar. Dan saat kita males, saat kita capek, itu mesti bayangin pesaingmu akan ngalahin kamu. Itu nggak enak sama sekali. Kayak aku mesti setiap malam itu mesti nggak bisa tidur, soalnya mesti ya overthinking dan insecure lihat teman-temanku yang pintar. Makanya itu terdorong untuk belajar lebih. Dan lebih enak ini menurutku belajar sendiri kalau aku. Berarti kayak umpama bimbel itu aku cuma tutorku sama aku aja agar lebih paham. Jadi itu tipe belajarku. Dan itu sih kalau aku memotivasi diriku dengan persaingan, artinya itu banyak pesaingku yang akan bisa mengalahin aku kalau aku cuma bermalas-malasan. Dan kalau aku bermalasan-malasan, kelak aku ingin jadi apa? Sedangkan hidup itu adalah perjuangan.
Kita harus bisa berjuang sekeras mungkin untuk mengambil impian kita. Jadi gitu, kayak papaku sama mamaku selalu ngajarin gitu. Hidup itu capek. Kita berjuang itu kan penat dan capek. Tapi orang tua aku mesti bilang nikmati aja prosesnya. Itu sampai aku tulis aku tempelin di meja belajar. Nikmati prosesnya. Artinya nikmati prosesnya, dulu waktu aku berusaha sekeras mungkin, sampai aku menangis, sampai aku capek banget itu pernah. Dan sekarang karena aku sudah keterima di FK, aku jadi keinget kenangan dulu waktu berjuang. Ternyata ya itu menjadi kenangan indah, kenangan manis kalau kita pernah berjuang. Tapi di kedepannya perjuangan itu semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Jadi kita harus terus berjuang dan terus berjuang untuk impian kita. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Indah. Silakan Kak Indah diaktifkan mikrofonnya. Kira apa ya Pak? Sepertinya kurang terdengar Kak Indah pertanyaannya. Kak Piko kedengaran Kak pertanyaannya? Enggak kedengaran. Mungkin bisa ketik atau gimana? Kayaknya pakai iya. Gini, Ya. kan Masih nggak bisa Kak Indah? Masih belum terdengar? Mungkin kakak lagi pakai headset atau apa? Audionya kayak ribut gitu. Kayak ada angin-angin gitu. Bagaimana Kak Indah? Kak Indah kalau misalkan nggak bisa, mungkin pertanyaannya nanti ditulis aja di kolom komentar ya, nanti saya bantu bacain pertanyaannya. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Kak Indah. Selanjutnya ada Kak Burhanuddin. Silakan Kak Burhanuddin, dibuka mikrofonnya. Baik, Kak Burhanuddin, silakan dibuka mikrofonnya. Dan langsung bertanya sama Kak Biko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, Saya berasal dari MA Negeri 1 Tidore, Maluku Utara. Ya, di sini saya mau nanya, yang kita tahu bahwa di FK itu mata kuliahnya sangat banyak. Ya, gimana kakak men-setting waktu belajar kakak dan waktu istirahat kakak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kak Piko ini ke-mute audionya. Oke. Oke. Tadi yang jelasin tentang, ya benar di FK itu banyak, materinya itu full. Dan di FK itu nggak bisa titip absen seperti fakultas lain sih menurutku. Soalnya di setiap materi itu selalu ada pembahasan. Artinya kalau, contohnya gini, di setiap materi itu selalu ada obat dan penyakit. Kalau kita skip kelas di materi itu, makanya kita seperti melewati sebuah penyakit dan obat yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada pasien datang ke kelak kalau ada pasien datang ke kita nggak bisa menjawab kan malah jadi malpraktek kan. Jadi kita mau nggak mau harus bisa mengikuti semuanya. Dan itu berat. Kita harus belajar sekeras mungkin untuk di FK. Artinya kita ya belajar dan
cara memanage waktu itu aku mesti beradaptasi dengan aktivitas. Jadi kalau di FK kan juga banyak kan aku ikut aktivitas organisasi, lalu ekstra basket, dan belum lagi hal-hal yang terjadi di saat aku merantau di Malang nanti dan kuliah. Jadi aku harus bisa membagi waktuku dengan baik dan menjaga pola tidur dengan baik. Jadi banyak sih teman-temanku di FK itu yang kurang tidur. Makanya kalau setiap libur Sabtu Minggu itu digunakan untuk istirahat atau fokus ke dalam organisasi. Kalau di hari yang lain mereka kadang bergadang untuk belajar, kadang untuk belajar sendiri. Itu banyak. Kayak di tempat-tempat makan yang 24 jam itu kadang mesti dijumpai anak-anak FK belajar di sana. Kalau aku lebih suka belajar sendiri di perpus atau di masjid itu aku senang karena dingin dan sejuk dan nggak ada gangguan polusi suara. Paling nggak suka kalau dengan keramaian tuh nggak suka. Jadi kayak aku setiap pagi gini, kayak di FK itu umpama besok materi ini kalian tuh jauh-jauh hari atau kemarinnya itu harus sudah mempelajari materi yang diajarkan besoknya agar kalian nggak kaget, agar kalian bisa memahami dengan baik seperti itu. Jadi umpama besok itu materinya malaria, hari ini kalian harus cari-cari informasi teori-teori tentang malaria itu seperti apa gitu biar kita nggak kosong saat di pelajaran besok. Dan dosen itu sukanya juga memberi pertanyaan. Kadang dosen-dosen yang sudah tua itu malah galak sih menurutku, soalnya memberikan pertanyaan kalau nggak bisa ya disuruh keluar atau disuruh ngapain. Kalau telat disuruh nggak boleh masuk kelas. Itu banyak dosen-dosen di FK yang galak seperti itu. Dan gimana kita mempelajari kalau kita belum dapat sumber. Jadi kalau di FK itu kita berusaha mencari sumber-sumber yang konkret, yang terpercaya. Contohnya dari cutting. Dari cutting kan sudah dapat PPT-nya kan. Kita minta cutting, Kak boleh minta PPT tahun ini Kak, aku ingin mempelajari. Jadi ya ingin belajar itu kita belajar dari PPT cutting kita sebelumnya, kakak tingkat kita sebelumnya, gitu. Ya, makasih Kak. Kalau sudah menjawab. Oke, saya bantu bacain lagi. Kak Piko, pertanyaan dari Kak Indah tadi yang nggak bisa dikejawab karena audionya agak bermasalah. Pertanyaannya, Kak, tips biar percaya diri untuk tetap semangat berjuang agar keterima di FK dong, Kak. Soalnya masih suka minder dengan cita-cita saya. Oke, cara percaya diri ya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita, itu penting. Jadi kita harus bisa mendekatkan diri dan menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita. Dan kalau kita beruntung ya udah, itu FK itu adalah rezeki kita. Yang lain bisa apa? Menurutku gitu. Kayak kadang aku kan juga nggak percaya diri kan. Karena aku nggak percaya diri, itu malah merugikan diriku sendiri, malah mengganggu prosesku belajar. Yaudah aku percaya diri, diiringi dengan beribadah, berdoa, dan hal-hal spiritual lainnya. Ya insya Allah aku berserahkan diri segala perjuanganku dan hasilnya kepada Allah. Dan kalau umpama terwujud, ya alhamdulillah memang kita jalannya ini. Kalau nggak terwujud, ya mungkin ada rencana yang lebih indah yang dibuat oleh Tuhan kepada diri kita. Gitu. Oke, baik Kak Piko. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Kak. Ini ada yang nanya juga nih dari Ica Gorontalo. Assalamualaikum, Kak. Saya Ica dari SMA Negeri 1 Tapa. Mau bertanya kan di mindset mahal. Sorry, Kak. Mau bertanya kan di mindset orang tuaku dan masyarakat lainnya kuliah kedokteran itu mahal. Tetapi kan Kak, itu UKT-nya dibayar sesuai penghasilan orang tua dan ada banyak beasiswa juga. Bagaimana cara kita meyakinkan orang tua dan ada banyak beasiswa juga? Bagaimana cara kita meyakinkan orang tua agar kita diizinkan kuliah di FK? Jadi ya itu tadi kita harus merayu hati orang tua kita jelasin, Pak, Bu, di FK itu
dari contohnya kayak aku sharing-sharing ini dari kakak tingkatku yang di FK ada bilang ada banyak beasiswa, ada banyak penurunan UKT itu banyak, terus bidik misi itu juga banyak. Jadi di FK itu kita dituntut untuk fokus dengan belajar. Kalau soal beasiswa itu bisa diurus lebih lanjutnya lagi. Dan selalu ada keringanan-keringanan itu ada. Contohnya dari Kemendikbud, ini dampak pandemi ini dari FK pun juga ada keringanan. Dan dari pemerintah juga ada keringanan. Jadi jangan, ya menurut itu, aku kan juga enggak dari keluarga yang mampu sih. Makanya kalau ada penurunan UKT ya udah diambil. Kalau ada info-info soal keringanan itu juga dicari. Jadi kita aktif untuk mencari-cari informasi, tanya-tanya teman atau cari-cari di website itu juga banyak. Dan kita menjelaskan hal ini kepada orang tua kita agar orang tua kita itu bisa setuju, bisa percaya kepada diri kita. Dan kita harus bisa bertanggung jawab pada hal ini. Gitu. Oke, baik Kak Piko, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang tanya juga nih Kak, dari Niputu Eka, dari SMA Negeri 1 Sukawati, Bali. Izin bertanya Kak, waktu teman-teman kita banyak yang ingin mencari FK dengan univ yang sama, otomatis kan perasaan kita menjadi takut dan was-was nanti tidak bisa lolos Kak. Bagaimana caranya untuk menghalangi rasa takut itu Kak? Terima kasih Kak. Itu pertanyaan dari Niputu Kak. Dari Bali nih. Ya, benar sih hal ya itu contohnya waktu SNMPTN kan aku pertama ngambil FKUB, ternyata ada temanku yang pinter nilainya lebih tinggi ngambil di FKUB, akhirnya aku sama guruku ya harus ngambil selain itu, makanya aku ngambil di FKUNS ada temanku yang ngambil di situ, akhirnya disuruh lagi pindah lagi, akhirnya dapatnya di FK Undip. Jadi ya kalau di SMA menurutku rata-rata gitu sih, yang nilainya lebih tinggi malah diperbolehkan untuk ambil di jurusan yang dia inginkan. Tapi kita kalau SNM nggak bisa mau apa lagi, nggak bisa kan. Jadi caranya mengalahkan ya dari SBM. Kita diam-diam, kita nggak usah kasih tahu ke banyak orang tentang impian kita. Kita cuma diam-diam aja dan tiba-tiba kita bisa berada di atas. Jadi nggak tahu, biarkan orang itu nggak tahu perjuanganmu, tiba-tiba kamu di atas. Kalau orang itu nyinyir atau gosipin kamu atau gibain kamu, kok tiba-tiba di gini sih, kok enak banget hidupnya. Mereka nggak tahu pendarahan kita, perjuangan kita, capaian kita untuk meraih impian tersebut. Jadi kita harus bisa berjuang tanpa orang lain tahu. Kita biar orang lain tuh tahu kelak impian kita ternyata terwujud. Itu adalah cara membuktikan kepada mereka bahwa kita itu pantas, bahwa kita itu bisa. Gitu. Oke Kak Piko, ini ada juga yang nanya dari Kak Nadifa. Tips, katanya dia minta tips nilai TKA agar di atas 700-an gimana Kak? Sama dulu Kakak tuh ikut bimbel di mana nih Kak, kalau boleh tahu? Oh, TKA itu yang apa ya? Aku soalnya TKA itu yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris enggak sih? TKA itu yang akademik Kak, jadi biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Oh, iya gitu. Dulu tahunnya dapat nggak Kak TKA? Jadi, dapat ya kayaknya. Dulu istilahnya enggak TKA soalnya. Oh. Iya. Jadi Kak di FK itu kalau ingin masuk FK yaitu biologi, kimia, fisika. Kita harus mempelajari semuanya, tapi lebih dalam kepada kalau kalian masuk farmasi yang ngambilnya di kimia, kalau kalian ngambil biologi ngambilnya di bisa aja kalau kalian ngambil FK ngambilnya di biologi dan bahasa Inggris. Jadi ya semuanya dipelajari. Kayak aku nggak suka matematika, aku nggak suka kimia, ya mau nggak mau aku harus pelajari. Aku harus bisa mencintai pelajaran itu agar aku saat mempelajari pelajaran itu menjadi enjoy gitu. Coba mencintai hal yang kelak kita impikan. Dan untuk kan
waktu angkatan 2018 tuh waktu SBMPTN kan ada kan, kalau nilai min itu kalau nggak dikerjain min, kalau salah minus, kalau nggak dikerjain 0, kalau dikerjain dapat poin. Itu 2018. Tapi kalau 2019 itu nggak ada. Jadi kalau mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus ngerjain semuanya. Jadi umpama ada soal matematika aku nggak bisa, ya udah aku Bismillah, aku random, umpama nilainya A. Pokok kalau nggak bisa aku tetap isi. Gitu. Karena kebijakan per tahun beda-beda sih menurutku. Ya, memang beda-beda. Oke, terima kasih Kak Piko atas penjelasannya. Oke, teman-teman, karena berhubung keterbatasan waktu, aku bakal bacain pertanyaan terakhir ya. Jadi nanti buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, jangan khawatir, nanti bisa langsung DM di IG di IG-nya langsung sama Kak Piko, atau enggak di lainnya ya Kak, di piko.satria. Ini pertanyaan terakhir aku bakal bacain dari Kak Elsa Frida Artia. Assalamualaikum Kak, saya Elsa dari SMA Negeri 2 Temanggung mau bertanya, gimana cara Kakak ngimbangin kehidupan sosial sama kehidupan perkuliahan selama di FK? Terima kasih. Oke, ya tadi kan kehidupan sosial kan dengan orang yang sefrekuensi dengan kita. Jadi kalau sosial kita rata-rata orang-orang FK, orang-orang yang sama-sama baik, itu kita dimudahkan oleh Tuhan. Artinya kita nggak diberi tekanan, kita nggak diberi rasa nggak enak saat kita bersosial. Kita malah enjoy. Jadi kayak masalah sosial, aku kan jujur aku tuh orangnya introvert, nggak suka berkumpul dengan banyak orang. Kayak walaupun nongkrong di tempat ngopi, aku lebih suka menyendiri. Kalau ada tempat ngopi yang baru, aku datang sendiri, pengen tahu feels-nya gimana dengan sendiri. Jadi kalau umpama bersosial, cara menggabungkan ya itu, kita harus bisa menggabungkan. Kayak teman-temanku yang di FK itu, yang laki-laki itu ya sering suka ya tentang terkait spiritual, terkait organisasi, dan kadang kalau mau ujian tuh mesti belajar bareng. Jadi kita terdorong untuk belajar bareng. Itu contoh sosial yang menurutku sehat sih. Karena aku juga pernah membandingkan, aku pernah berkumpul dengan orang yang nggak sefrekuensi dengan aku. Ya itu melelahkan, dan hati kita nggak enak. Kayak, aduh ini kok nggak enak banget sih berkumpul dengan orang-orang gini. Contohnya kayak orang-orang yang hedon, aku berkumpul dengan mereka. Ya sebulan uangku cepat habis lah. Sehari aja mereka makannya mesti mahal-mahal, sedangkan aku dari orang tua nggak dapat uang yang banyak sih, nggak diberi jatah uang yang banyak, makanya harus bisa memanajemen. Makanya kalau nggak cocok itu mesti memberatkan hati dan memberatkan pikiran kita. Jadi kalau umpama sosial kita sehat, mesti terbantu ke depannya urusan kita. Itu sih menurutku. Oke, baik. Terima kasih tadi Kak Elsa atas pertanyaannya. Terima kasih juga buat Kak Piko atas penjelasannya. Dan nggak terasa nih teman-teman, akhirnya kita udah di penghujung acara, berhubung waktu juga terbatas. Mungkin sedikit dari Kak Piko ada kata-kata motivasi nih Kak, buat kita-kita pejuang FK biar makin semangat lagi buat masuk ke kedokteran. Ya kata-kata dari aku sih, yaitu orang pintar kalah dengan orang beruntung. Makanya jadilah orang yang beruntung. Menurutku aku sampai saat ini ya dibantu dengan keberuntungan. Karena aku juga nggak pinter, aku juga nggak dari keluarga yang kaya-kaya amat. Dan kunci sukses itu yang pertama usaha, kedua dari orang tua, dan ketiga adalah spiritual kita, hubungan kita kepada Tuhan kita. Itu sih dari aku. Oke, baik. Jadi bukan cuma usaha aja yang ditingkatin, tapi doa juga yang ditingkatin ya Kak Piko. Oke, teman-teman semua, sekarang kita ada sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang belum on kamera, silakan di-on-kan terlebih dahulu kameranya. Ini ada Kak Niputu, Kak Tia, Kak Dita. Oke, Kak. Oke, siap. Kak Yogi, monggo diaktifkan kameranya teman-teman. Angelika, Kak Renita, Kak Elsa, Kak Bella, Kak Nisri Ina,
Kak Aiza nih, dinyalain yuk kameranya. Kak Citra Nulur, Kak Cynthia. Ini ada 89 participants nih, teman-teman. Ayo teman-teman semua diaktifin kameranya. Ada Kak Far, Kak Wilda, Kak Alvina, banyak nih. Ada Kak Hani, Kak Vila, Kak Rizal. Monggo diaktifkan kameranya, teman-teman. Kak Zidane nih, banyak nih. Ada Kak Tisara, belum aktifin kameranya. Teman-teman diaktifin dulu kameranya. Kita ada sesi dokumentasi. Jadi jangan cuma aku, teman-teman yang screenshot, teman-teman juga silakan untuk screenshot webinar kita hari ini. Terus nanti jangan lupa hasil screenshotnya buat syarat untuk klaim sertifikat. Nanti di-share di Snapgram teman-teman semua. Lalu tag Instagram Kandidat College, tag Instagram Kapiko, Piko Satria, double A, tag Instagram aku juga selaku moderator di Rahasia_Julita. Oke. Ini udah lumayan banyak yang on cam. Ada Kak Kiku nih, silakan on cam dulu Kak. Kak Raina, Kak Nisrina, Kak Yogi, silakan Kak Tia di on cam dulu kameranya. Oke. Ayo teman-teman buat yang belum on kameranya silakan di on kan dulu kameranya. Oke, karena beberapa ada yang oh iya, ada yang gempa, Masya Allah. Oke, teman-teman, aku mulai screenshot di slide pertama dulu. Oke, semuanya teman-teman, ayo senyum. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, teman-teman, aku save dulu. Oke, sebentar. Ditahan dulu, aku bakal screenshot lagi di slide kedua. Oke, senyum lagi teman-teman. Di slide kedua ada Kopiko nih, ayo senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sebentar teman-teman, aku simpan lagi hasil screenshot-nya. Oke, ada di slide keempat lagi. Ayo semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, aku simpan lagi hasil screenshot-nya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikutin webinarnya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Kak Piko atas penjelasan materinya yang sudah disampaikan ke peserta tadi. Semoga amal yang kakak kasih ke kita kembali ke kakak sendiri, diperlancarkan kuliahnya dan segala urusannya. Amin. Dan mohon maaf juga teman-teman semua, apabila selama memimpin acara ini, aku ada salah-salah kata yang kurang berkenan sama teman-teman semua. Sama Kak Piko juga aku minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Kak Piko atau teman-teman semua. Oh, ini ada yang mau minta PPT-nya nih. Boleh nggak Kak Piko kira-kira untuk PPT? Boleh. Nanti, oh ya, nanti mungkin bisa dikirim di WA admin ya Kak. Nanti aku bantu terusin di grup teman-teman. Oke, siap-siap. Oh ya, terima kasih banyak Kak Piko. Oke, teman-teman semua, saya Rahasia Julita selaku moderator pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa lihat ya, teman-teman. Terima kasih Kak Piko. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Piko, terima kasih Kak Rasya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih guys.